Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tidak lupa kembali kita mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat serta nikmat, terutama nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Yang mana dengan adanya nikmat iman, maka seseorang akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan, melaksanakan kebaikan. Karena di antara sebab mendasar seseorang dimudahkan untuk melakukan kebaikan adalah dengan iman. Betapa banyak kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin mereka memiliki nikmat-nikmat yang lain, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang sangat banyak, tubuh mereka sehat, tubuh mereka kuat. Bahkan bisa jadi mereka memiliki kesempatan untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika nikmat hidayah, nikmat iman tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap orang tersebut akan kesulitan untuk melakukan ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah diantara keutamaan nikmat iman dibandingkan nikmat-nikmatnya lainnya. Sehingga hal ini jemaah sekalian mengharuskan kita untuk terus dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa mereka setia dalam menjalankan agama ini dengan agama yang beliau ajarkan dan agama yang beliau amalkan. Baiklah para kaum muslimin rahimin wa rahimakumullah, seperti biasa, karena ini adalah kegiatan awal mungkin ya. Karena ini adalah kegiatan awal ya Pak ya. Pertama di sini terutama kami, mungkin ini pertama kali kami mulai mengenal Masjid Ansarullah ada di sini. Makanya mungkin lebih baiknya sebelum kami menyampaikan, biar tidak ada tanya pertanyaan-pertanyaan di belakang atau segala macamnya, mungkin kami memohon izin kepada kaum muslimin semuanya untuk memperkenalkan diri kami. Ya Pak ya. Kami seperti yang sudah tertera di sebagian tulisan, kami bernama Ardi Kaiful Darmansyah, dan biasa sehari-hari kami dipanggil Ardi. Kami dipanggil Ardi, dan kami berasal dari Padang Pariaman Pak. Kami berasal dari Padang Pariaman yang bertepatan di daerah Lubuk Alung namanya. Lubuk Alung. Kalau bapak atau ibu dari sini berangkat ke Bukit Tinggi, biasanya dari Padang ke Bukit Tinggi itu melewati daerah kami biasanya, daerah Lubuk Alung. Dan tepatnya rumah kami itu berada di Kampung Durian,
itu dekat dengan Pasar Lubuk Alung atau di belakang pasar tibanya. Di belakang pasar ada kampung di belakang pasar, dan itulah tanah kelahiran kami, dan di sana kami dibesarkan oleh kedua orang tua kami. Kemudian untuk masalah pembahasan, terkadang memahami judul itu bagian dari apa? Bagian dari memahami isi pembahasan. Sangat aneh kalau orang mempelajari sebuah pembahasan namun dia tidak tahu apa judulnya, atau dia tidak tahu apa inti dari yang dibahas. Makanya apa yang kita bahas itu disebutkan, diisyaratkan lewat judul ya. Yang mana kita akan membahas sebuah kitab, sebuah karangan yang pengarang kitab itu memberi judul kitab beliau dengan Al-Usulus Salasah. Al-Usulu As-Salasah. Kalau kita artikan ke dalam bahasa kita Al-Usulus Salasah, maka artinya adalah 3 landasan pokok yang harus dipahami oleh seorang muslim. 3 landasan pokok yang harus dipahami oleh seorang muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikarang oleh pengarang di sini di dalam kitab ini Al-Usulus Salasah, yang mana kitab ini dikarang oleh salah seorang ulama yang beliau dikenal dengan nama Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana beliau juga memiliki kitab-kitab yang lainnya. Selain Al-Usulus Salasah, beliau juga memiliki kitab-kitab lainnya, yang mana kitab-kitab beliau adalah kitab-kitab yang sering dibahas oleh kaum muslimin. Bahkan terkhusus kitab yang akan kita bacakan ini merupakan kitab yang biasa itu dibahas di dalam lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, di pondok-pondok pesantren kah, atau di kuliah-kuliah keagamaan kah. Bahkan kitab ini dikatakan ini sampai dibahas bukan di negeri kita saja. Saking pentingnya isi kitab ini yang menerangkan tentang 3 landasan pokok yang harus dipahami oleh seorang muslim, sampai-sampai kitab ini dibahas di pondok-pondok dan dibahas di berbagai macam negara. Dan bahkan kalau jemaah sekalian, mungkin ada sebagian jemaah yang pernah berangkat haji ataupun umrah, yang pernah mampir di Masjid Nabawi, maka jemaah bisa menemukan di sana terdapat sebagian majlis, itu majlisnya khusus membahas tentang kitab ini. Itu kitab Al-Usulus Salasah, yang mana ini menunjukkan bagaimana pentingnya makna-makna atau pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kitab ini, yaitu 3 landasan pokok yang harus dipahami oleh seorang muslim. Kita bacakan saja. Kita bacakan isi kitabnya ya. Karena di antara metode Syekh Muhammad di dalam mengarang kitabnya, beliau mengarang kitabnya dengan sebuah ringkasan ya, dengan ringkasan yang mudah difahami, yang mudah dihafal, dan biasanya setiap pembahasan beliau menampilkan dalil. Dan inilah di antara keunggulan kitab beliau. Dan inilah di antara keunggulan kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana ini menjadi perhatian yang terkhusus ya. Yang seharusnya ini menjadi perhatian bagi kaum muslimin untuk mempelajarinya. Beliau menulis kitabnya dengan ringkas, kemudian dengan dengan sistematis yang sangat bagus. Kemudian beliau menyertai setiap pembahasan, beliau selalu menyertai dalil. Nanti akan kita dapati bagaimana bentuk tulisan yang beliau tulis. Kita bacakan. Dan ini dimulai muqaddimah ya. Dan ini dimulai dari muqaddimah. Karena di dalam kitab ini secara umum beliau membagi 2 pembahasan. Yang pertama beliau memulai dengan muqaddimah, kemudian beliau melanjutkan dengan membahas inti dari pembahasannya, yaitu tentang 3 landasan pokok. Kita bacakan. Kitab beliau ini beliau awali dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kitab beliau ini beliau memulai dengan
kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di mana dalam terjemahannya kita memahami bahwasanya di antara terjemahan bismillah adalah apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nanti insyaallah akan kita sampaikan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kalimat bismillah. Kita bacakan dulu. Kemudian beliau menyebutkan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian. Di sini beliau memulai setelah beliau meminta beristi'anah, mengucapkan bismillah, kemudian beliau memulai untuk mengajak kaum muslimin untuk belajar. I'lam, ketahuilah, belajarlah, rahimakallah. Kemudian beliau mendoakan kaum muslimin. Semoga Allah merahmati kalian. Annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Ini mukaddimah ya. Bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Silakan perhatikan. Kalau ada papan tulis, insyaallah ini mudah untuk dijelaskan ya. Kalau sistem pembahasan seperti ini dengan berbentuk poin-poin seperti ini, kalau seandainya ada papan tulis, maka itu akan sangat memudahkan untuk kita bahas. Perhatikan, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya wajib bagi kita untuk memahami 4 perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, yaitu al-ilmu, yaitu berilmu, belajar. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Belajar maksudnya, belajar yang dimaksud dengan belajar di dalam agama kita adalah apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian mengenal nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan apa? Dengan dalil bil adillah. Di sini beliau mensyaratkan bagaimana seharusnya prinsip tata cara beragama yang harusnya dijaga oleh seorang muslim. Seseorang dianjurkan belajar mengenal Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal nabinya, kemudian mengenal agama Islam, dan tidak ada cara yang paling baik dalam mengenal Allah, mengenal nabi, mengenal agama Islam kecuali dengan apa? Kecuali dengan dalil. Baik dalil dari Al-Qur'an ataupun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman yang dijelaskan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Dan inilah diantara maksud ilmu yang disebutkan oleh Syekh di sini ya. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami adalah al-amalu bih. Setelah kita belajar, maka harus kita ketahui bahwasanya di antara konsekuensi dari orang yang belajar, mereka harus beramal. Perkara kedua yang harus dipahami oleh seorang muslim adalah beramal. Jadi yang pertama tadi apa Pak? Belajar, berilmu dulu ya. Dan di dalam agama kita yang dimaksud dengan ilmu di dalam agama kita adalah apa? Mengetahui Allah, kemudian mengetahui Nabi, dan mengetahui agama Islam. Dan inilah 3 landasan pokok tadi ya. Yang mana seluruh ajaran-ajaran Islam itu bermuara kepada 3 landasan ini. Nanti insyaallah akan dijelaskan ya. Kemudian as-salisah, kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Setelah seseorang belajar agama Islam, kemudian mereka mengamalkannya, maka diwajibkan juga bagi mereka untuk apa? Untuk mendakwahkannya. Untuk mendakwahkan apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka amalkan ya. Kemudian ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi. Kemudian yang keempat, sabar terhadap gangguan-gangguan yang didapatkan dalam melaksanakan keempat hal tersebut. Bersabar ya, atau ketiga hal tersebut. Ketika seseorang belajar, kemudian dia mengamalkan apa yang dipelajari dalam agama ini, kemudian dia berusaha mendakwahkannya. Kemudian Syekh di sini mengingatkan ada poin keempat yang harus kita perhatikan ya, yaitu bersabar. Karena tidak mudah, belajar tidak mudah ya. Belajar tidak mudah, sangat banyak apalagi di zaman kita sekarang ini. Sangat banyak hal-hal yang ada di sekitar kita itu membuat kita apa? Terhalang dari belajar ya. Mungkin dari teman, mungkin kita memiliki teman-teman yang ternyata umumnya teman kita memiliki kebiasaan yang
tidak mendukung kita untuk belajar agama. Atau dari keluarga, mungkin keluarga kita yang tidak begitu mendukung kita untuk belajar agama, atau mungkin dari teknologi yang sangat banyak sekarang ya, HP, tontonan film-film dan segala macam, yang semuanya membuat kita sibuk dari perkara agama. Yang makanya di dalam tulisan ini Syekh tidak lupa mengingatkan kita ketika akan mempelajari 3 hal tersebut. Syekh mengingatkan keempat hal ini sebagai mukaddimah ya. Kalau kita ingin mempelajari agama ini dengan benar, ketahuilah 4 perkara ini. Pertama, kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah belajar kita dituntut untuk beramal, mengamalkannya. Kemudian setelah kita mengamalkannya, kita dituntut untuk apa? Mendakwahkannya. Kemudian tidak lupa terakhir, setelah kita melakukan semua itu, kita dituntut untuk apa? Untuk sabar dalam melakukan hal itu semuanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan seperti yang kita katakan, di antara metode atau sistem yang biasanya Syekh Muhammad bin Wahab membuat menulis ya, beliau membuat sebuah permasalahan dan beliau selalu mencantumkan dalil. Dan keempat-empat perkara tersebut itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang kita sebut dengan Al-Asr. Surat Al-Asr ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Di sini disebutkan, di dalam surat ini disebutkan keempat-empat perkaranya sekaligus. Seluruh manusia mereka benar-benar berada di dalam kerugian kecuali 4 orang. Kecuali 4 sifat yang ada pada diri seseorang. Yang pertama itu apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan tadi disebutkan poin pertama yang wajib kita amalkan tadi apa? Berilmu. Namun di dalam ayat ini Allah menggunakan apa? Lafaz apa? Iman. Dan di sini disebutkan Allah menggunakan kata iman karena di dalam ayat lain dijelaskan bahwasanya orang tidak akan bisa beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul dan kepada seluruh rukun iman kecuali mereka mengetahui hakikat rukun iman tersebut. Dan seseorang beriman ini menunjukkan dia memiliki ilmu terhadap perkara-perkara iman yang mereka yakini. Jadi di antara dalil keempat-empat perkara tersebut adalah surah Al-Asr, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang mana ini melazimkan dia memiliki ilmu ya. Wa 'amilus shalihat, kemudian apa? Orang-orang yang mengamalkan soleh, orang-orang yang beramal soleh. Yang kedua, wa tawassaw bil haqqi, kemudian apa? Kemudian orang-orang yang saling memberikan wasiat atau memberikan nasihat ya, saling memberikan nasihat di dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan kemudian orang yang saling memberikan nasihat di dalam kesabaran, yang mana dia melakukan hal itu semua dengan apa? Dengan kesabaran. Kemudian dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Kemudian Syekh Muhammad di sini menukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, salah satu imam madhab. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i semoga Allah merahmatinya, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dalil, tidak menurunkan ayat hujjah kepada makhluknya kecuali hanya surat ini saja, lakafathum, maka ini cukup bagi dia untuk mengamalkan Islam. Karena di dalam surat Al-Asr di sana tercakup apa? Sudah tercakup agama Islam secara umum. Di dalam surat Al-Asr sudah disebutkan amalan-amalan hati, yang mana amalan hati merupakan seperti apa? Seperti rukun iman yang berkaitan dengan keyakinan. Kemudian di dalam ayat tersebut juga disebutkan amalan-amalan zahir, yaitu apa? Beramal soleh.
Kemudian di dalam ayat tersebut juga disebutkan cara-cara kita beramal ya, beramal dengan amalan hati dan beramal dengan beramalan zahir, yaitu dengan mendakwahkannya, kemudian sabar dengan melakukan semuanya. Dan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat atau hujjah kecuali hanya surat Al-Asr, maka ini cukup untuk apa? Untuk makhluknya. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan, dan Imam Bukhari mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Dan Imam Bukhari mengatakan di dalam kitab sahihnya, terutama beliau memiliki salah satu judul bab, beliau membuat judul babnya dengan mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu itu sebelum apa? Sebelum berkata dan sebelum beramal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Yang mana seseorang tidak akan mampu beramal ataupun berkata, berzikir, beribadah apapun bentuk ibadahnya kecuali dengan mengetahui bagaimana tata cara ibadah tersebut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan ini dalilnya ya. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, dan ketahuilah dan belajarlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar ya, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tidak akan bisa memiliki keyakinan seperti ini. Kita meyakini bahwasanya Allah satu-satunya Rabb yang berhak disembah kecuali dengan belajar. Kalau seandainya tidak ada ayat ataupun hadis yang menjelaskan seperti ini, maka manusia tidak akan mampu untuk mengenal kalimat la ilaha illallah. Yang mana seluruh kebaikan yang mampu kita amalkan dan yang kita ketahui, semuanya tidak akan mampu kita ketahui kecuali dengan apa? Kecuali dengan belajar ya. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosamu. Fa bada'a bil ilmi, maka para ulama atau Imam Bukhari secara khusus atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau memulai kitab beliau dengan menyebutkan apa? Dengan menyebutkan ilmu ya. Sebelum beramal, sebelum berkata, maka hendaknya seseorang memulainya dengan apa? Dengan belajar. Fa bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal, maka beliau pun memulai berilmu dengan apa? Berilmu sebelum berkata dan beramal. Perhatikan jemaah sekalian, hadis ini atau kitab ini, di mana kitab ini bercerita tentang 3 landasan pokok. Ini dibangun di atas sebuah dalil ya. Pembahasan kitab ini dibangun di atas sebuah dalil, terutama hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat mulia, Al-Bara' bin Azib, di mana ketika Nabi dan para sahabatnya sedang menyelenggarakan jenazah, salah satu jenazah Ansar, maka Nabi pun pergi ke kuburannya. Dan ketika kuburannya sedang dibuatkan lahatnya, maka Nabi SAW duduk sambil memegang kayu dan menancapkan kayunya ke tanah. Kemudian Nabi SAW melihat ke atas sambil memerintahkan sahabatnya apa? Ista'idzu billahi min azabil qabr. Sampai Nabi dikatakan beliau mengulang perintah tersebut sampai 2 kali ataupun 3 kali. Minta perlindunganlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Sampai beliau mengulang hal tersebut 2 kali atau 3 kali. Kemudian jemaah sekalian, Nabi SAW menyebutkan, wa ya'tihi malakani fayujlisani fayaqulani lahu man rabbuka, bahwasanya ketika seseorang dikubur, maka dia akan didatangi oleh 2 malaikat, dan kemudian 2 malaikat tersebut, Rabbku adalah Allah. Ini adalah landasan pertama ya. Ini adalah landasan pertama, yang mana di antara landasan pertama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, yang mana ini merupakan inti dari kitab ini. Yang pertama itu mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat pertanyaan malaikat di alam kubur, man rabbuka. Maka
orang yang beriman, maka mereka akan menjawab apa? Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kemudian dilanjutkan, fayaqulani lahu ma dinuka. Kemudian dua malaikat tersebut kembali bertanya, kemudian apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam. Maka ahli kubur tersebut yang merupakan orang yang beriman, agamaku adalah agama Islam. Dan tentu ini menunjukkan landasan kedua ya. Landasan kedua. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Kemudian dia bertanya, kemudian dua malaikat tersebut melanjutkan pertanyaannya. Kemudian siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Kemudian siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Qala fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahli kubur tersebut dia mengatakan bahwasanya dia adalah Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tiga landasan pokok ya, yang mana Syekh di sini menyusun kitab ini itu berlandaskan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh beberapa imam ya, termasuk Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini juga. Yang mana ketiga landasan tersebut itu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengetahui agama kita dengan benar, kemudian mengetahui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana masing-masing pengetahuan tersebut itu memiliki konsekuensi. Bukan sekedar mengetahui saja, bukan sekedar meyakini saja, tapi mengetahui Allah, mengetahui agama Islam, mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar itu memiliki konsekuensi ya. Seperti yang dijelaskan di sini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai dengan kalimat bismillah. Yang mana di antara makna yang terkandung di kalimat bismillah itu ada dua makna ya. Yang pertama, seseorang yang memulai kegiatan atau aktivitasnya dengan kalimat bismillah, maka secara tak langsung dia sedang berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antara makna kalimat bismillah, ketika seseorang mengucapkan bismillah di dalam aktivitasnya, maka makna pertama yang terkandung dalam hal tersebut, mereka sedang berharap keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara makna yang terkandung di dalam kalimat bismillah di sini adalah ketika seseorang mengucapkan kalimat bismillah di dalam aktivitasnya, maka di sana terkandung makna yang sangat agung ya. Seolah-olah orang tersebut mengkhususkan mereka hanya bertabaruk dengan Allah saja. Bismillah. Seolah mereka apa? Di antara makna kalimat bismillah di sini menjelaskan kalimat bismillah tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mengucapkannya, dia bertabaruk dan mengkhususkan untuk bertabaruk mencari berkah dan meminta keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah diantara pentingnya kalimat bismillah, makna yang sangat agung di dalam kalimat bismillah ya. Di mana di dalam kalimat bismillah tersebut di sana terdapat permintaan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para nabi ketika ingin menulis atau mengirim surat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun memulai suratnya dengan kalimat bismillah. Terutama surat yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana surat tersebut beliau kirim kepada Raja Heraklius ya. Maka beliau mengawali suratnya dengan menulis bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Ila Herakil azimir Rum. Kepada Raja Heraklius, pembesarnya apa? Pembesar kaum Romawi. Bahkan bukan hanya nabi kita saja, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun mereka biasa mengawali surat mereka dengan apa? Dengan menulis bismillah. Seperti Nabi Sulaiman ya. Seperti Nabi Sulaiman ketika beliau alaihissalam menulis sebuah surat dan beliau kirimkan surat tersebut kepada Ratu Saba, maka dikatakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini merupakan surat yang datang dari Nabi Sulaiman, dan di dalam surat tersebut terdapat
terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana diantara setiap kalimat Bismillah diawali di dalam setiap aktivitas, maka ini terkandung makna bahwasanya seseorang tersebut sedang mengharapkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukannya. Dan inilah diantara pentingnya kita mengawali setiap aktivitas kita dengan mengucapkan kalimat Bismillah. Kemudian diantara keutamaan kalimat Bismillah yang disebutkan oleh Syekh di sini, bahwasanya diantara pentingnya atau keutamaan kalimat Bismillah yang lain, bahwasanya kalimat Bismillah merupakan cara Allah Subhanahu wa taala mengawali setiap suratnya. Kalimat Bismillah merupakan caranya Allah Subhanahu wa taala dalam mengawali setiap suratnya, kecuali surat At-Taubah ya. Namun umumnya seluruh surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya diawali dengan kalimat Bismillah. Oleh karenanya para ulama kita di dalam menulis kitab-kitab mereka untuk meneladani, untuk meniru apa yang Allah tulis ya, kemudian meniru apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memulai tulisan mereka dengan kalimat Bismillah. Selain untuk meniru apa yang ditulis oleh Allah dalam menurunkan surat-suratnya, atau selain untuk meniru perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menulis Bismillah dengan harapan apa? Agar Allah menurunkan keberkahan terhadap apa yang mereka tulis. Dan itu sedikit yang berkaitan dengan kalimat Bismillah. Kemudian Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kalimat Bismillah tidak asing bagi kita, di sana Allah Subhanahu wa taala menyertakan dua namanya atau dua sifatnya ya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan di antara makna Ar-Rahman, arti Ar-Rahman apa? Yang Maha Pengasih ya. Arti Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Dan di antara tafsiran yang berkenaan tentang Ar-Rahman, di sini dikatakan Ar-Rahman ismun minal asma'il mukhtassah billah azza wa jalla la yutlaqu ala ghairihi war-rahmanu ma'nahu al-muttasifu bir-rahmah al-wasi'ah. Dan Ar-Rahman merupakan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Merupakan salah satu nama yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna Ar-Rahman adalah apa? Menunjukkan luasnya rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna Ar-Rahman ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Yang mana nama tersebut tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki rahmat yang luas hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Allah Ar-Rahman disempurnakan dengan menyebutkan sifat Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim maksudnya adalah apa? Adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara ringkas kita sebutkan di sini bahwasanya makna Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya Allah yang memiliki rahmat yang luas, kemudian disempurnakan dengan Ar-Rahim, maknanya apa? Bahwasanya hanya Allah lah yang bisa memberikan rahmat tersebut. Hanya Allah lah yang dapat memberikan rahmat tersebut. Yang mana hal tersebut ditunjukkan dengan sifat Allah, yaitu Ar-Rahim. Jadi kalau secara tafsir, secara makna, maka Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya dengan menyebut nama Allah, yang mana Allah adalah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas, dan hanya Allah lah yang dapat memberikan rahmat tersebut. Oleh karenanya kalimat Bismillah juga merupakan kalimat dakwah ya. Kalimat dakwah yang mana terkadang para nabi mereka berdakwah kepada orang-orang kufar, seperti Sulaiman kepada Ratu Bilqis ya, kepada Ratu Saba. Sulaiman alaihi salam beliau menyebutkan kalimat Bismillah karena kalimat Bismillah pun menunjukkan kalimat dakwah. Karena setiap kita pasti akan membutuhkan rahmat ya. Karena setiap kita pasti akan membutuhkan rahmat. Dan jika seandainya kita membutuhkan rahmat, maka mintalah rahmat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang memiliki nama Ar-Rahman. Karena hanya Allah yang memiliki rahmat yang sangat luas. Kemudian I'lam ya.
i'lam rahimakallah. Sebenarnya Syekh Muhammad di sini memerintahkan kita untuk belajar i'lam. Di sini kita diperintahkan untuk berilmu. Di sini kita diperintahkan untuk berilmu, ya. I'lam rahimakallah. Dan disebutkan yang namanya ilmu, yang dimaksud dengan ilmu yaitu idraku syai'i alamahu alaihi idrakan jaziman. Yang dimaksud dengan ilmu, seseorang dikatakan berilmu adalah mereka yang mengenal sesuatu dengan pengetahuan yang yakin. Mereka mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang yakin, dengan pengetahuan yang disertai dengan keyakinan. Dan inilah yang disebut dengan ilmu, ya. Oleh karenanya, dengan makna seperti ini, maka orang-orang yang ragu-ragu, ya, orang yang ragu-ragu terhadap sebuah ilmu dalam sebuah pembahasan, maka mereka belum bisa dikatakan sebagai orang yang berilmu, atau orang yang sudah mengetahui sebagian pembahasan namun ternyata itu belum sempurna, maka itu belum bisa dikatakan sebagai apa? Seseorang yang memiliki ilmu. Namun di sini Syekh mengatakan seseorang yang berilmu, hakikatnya orang yang berilmu adalah mereka yang mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Orang yang mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, yang disertai dengan apa? Yang disertai dengan keyakinan, dan dia yakin terhadap apa yang dia pelajari tersebut. Oleh karenanya, ini merupakan isyarat bagi kita, ya. Kita yang memulai mempelajari hal ini, maka dituntut bagi kita untuk keseriusan agar munculnya keyakinan, dan bagaimana agar kita mengetahui perkara-perkara agama ini sesuai dengan hakikatnya. Kemudian jemaah sekalian, di sini ilmu dibagi menjadi dua, ya. Ilmu dibagi menjadi dua. Ada yang dikatakan ilmu daruri, ilmu yang seseorang tidak dibutuhkan penelitian, ya. Yang mana pengetahuan tersebut tidak dibutuhkan penelitian, tidak dibutuhkan pembahasan. Yang mana secara lahiriah, secara nalar, seseorang bisa mengetahui ilmu tersebut. Mungkin ini seperti apa? Seperti mengetahui api misalnya, ya. Seperti mengetahui apa? Mengetahui api, bahwasanya api tersebut panas. Seseorang dapat mengetahui bahwasanya api tersebut panas. Ini apa? Tidak butuh untuk apa? Untuk sebuah penelitian atau sebuah pembahasan. Secara lahiriah, secara nalar yang sudah ada di dalam diri kita, seseorang dapat mengetahui bahwasanya di antara sifat api adalah apa? Adalah panas. Ini merupakan digolongkan oleh para ulama, ini merupakan ilmu daruri. Kemudian yang kedua, golong yang kedua, pembagian yang kedua adalah ilmu nadhari. Ilmu nadhari, ya. Adapun ilmu nadhari di sini adalah ilmu yang butuh terhadap penelitian. Wan nadhari ma yahtaju ila nadhar wa istidlalikal ilmi biwujubin niyyah fil wudu. Adapun pembagian ilmu yang kedua, yaitu ilmu nadhar, ilmu yang butuh dengan pembahasan, adalah ilmu yang butuh penelitian, ya. Ilmu yang butuh diteliti dengan melihat bukti-bukti atau penelitian-penelitian, atau melihat dalil-dalil. Seperti apa? Seperti seseorang yang mengetahui wajibnya niat di dalam berwudu. Tentu kita tidak akan bisa mengetahui bahwasanya berniat ketika berwudu itu wajib kecuali dengan apa? Kecuali dengan penelitian, kecuali dengan belajar, ya. Melihat dalil-dalil yang ada, maka kita bisa mengetahui bahwasanya niat merupakan bagian yang wajib bagi ketika apa? Ketika seseorang berwudu. Dan inilah apa? Pembagian ilmu, ya. Pembagian ilmu. Yang kedua, Bu, ilmu nazar namanya. Iya, nazar. Ilmu nazari, ya. Ilmu nazari, yaitu sebuah ilmu yang butuh penelitian, yang nggak bisa diprasangka-prasangka, ya. Nggak bisa diduga-duga, yang mana dituntut seseorang harus benar-benar belajar. Dan itulah disebut dengan ilmu nazari, ya. Ilmu nazari berbeda dengan ilmu daruri, yang mana itu merupakan ilmu yang secara lahiriah manusia atau kita sudah mengetahuinya, ya. Namun ilmu nazar itu adalah ilmu yang butuh penelitian, yang mana kalau tidak diteliti, seseorang tidak akan dapat apa? Mengetahui hakikat ilmu tersebut. Maka Syekh di sini mencontohkan di antara contoh ilmu nazari di sini adalah apa? Berniat
niat merupakan apa? Salah satu kewajiban di dalam berwudu ya. Yang mana kita tidak akan mengetahui hukum sebuah niat kecuali dengan apa? Kecuali dengan belajar, meneliti, menelah dalil-dalil yang menunjukkan hal demikian. Dan inilah yang perlu kita dudukan, bahwasanya umumnya pelajaran-pelajaran agama, rincian-rincian agama ini tergolong ke dalam ilmu nadhari ya. Rincian-rincian agama ini tergolong ke dalam ilmu nadhari. Adapun umumnya agama kita, lahiriah agama kita, ini ada sebagian perkara-perkara agama kita itu ada yang tergolong ke dalam ilmu daruri ya. Seperti mengetahui wajibnya salat. Seseorang yang lahir dalam keadaan muslim, yang dia tidak perlu belajar, kadang dia sudah mengetahui bahwasanya wajib salat hukumnya wajib ya. Wajibnya salat, haramnya berbuat syirik, harusnya kita beribadah hanya kepada Allah. Tentu ini merupakan apa? Bentuk-bentuk keilmuan yang apa? Ilmuwan yang daruri. Namun rincian hal itu semua itu tergolong kepada apa? Kepada ilmu nadhari. Bagaimana rincian yang terkait dengan salat, bagaimana rukun-rukun salat, bagaimana syarat-syarat sah salat, apa hakikat bertauhid, apa saja perusak-perusak dari tauhid, ini tergolong ke dalam apa? Ke dalam ilmu nadhari ya, butuh penelitian. Rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Kemudian beliau mengatakan wajib bagi kita untuk mempelajari empat perkara. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama al-ilmu, yaitu apa? Yaitu berilmu wa huwa ma'rifatullah. Yang mana ilmu di dalam agama kita itu yaitu ilmu yang berkaitan dengan apa? Dengan mengetahui apa? Mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Memang secara umum jemaah sekalian, kalau kita lihat dari segi bentuknya, dari segi isi ilmu, maka bisa juga kita bagi bahwasanya ilmu ada ilmu dunia dan ada ilmu akhirat, ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan akhirat seseorang. Dan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, yang mana di sana disebutkan berilmu, maka dalil-dalil nas-nas yang ada dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang ilmu, maka ilmu tersebut adalah menyebutkan apa? Berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama ya. Seperti firman Allah, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa malaikatahu wa ulul ilma bil qist ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga yang bersaksi adalah siapa? Para malaikat. Dan yang bersaksi seperti itu adalah siapa? Orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama. Maka ilmu di sini yang disebutkan di dalam nas ini adalah apa? Ilmu agama. Begitu juga di dalam ayat lain Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ilmu yang berkaitan dengan agama. Jadi ilmu yang dimotivasi di dalam agama kita adalah agar kita mempelajari agama. Dan 3 landasan dan agama inti dari agama tersebut itu diwakili oleh apa? Oleh 3 landasan pokok tersebut. Yaitu yang pertama yaitu apa? Ma'rifatullah. Sudah masuk ya? Insyaallah bisa kita lanjutkan sebentar ya. Mungkin sampai di sini kita istirahat sebentar untuk melaksanakan salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada ba'da Isya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.